Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin, yaitu scio, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan ilmu dan pengetahuan pada KBBI, ilmu disamakan artinya pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science yang peralihan dari kata Arab ilma. Pemahaman dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog. Yang keempat, zaman Renaissance. Ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang terakhir, zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya, yang ditandai oleh fisikawan Albert Einstein. Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjalin kesinambungan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, memberikan dasar bahwa IPTEK ini tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Sila kedua, sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dapat mengembangkan IPTEK, haruslah dengan cara yang beradab. Sila ketiga, ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan lainnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, sila ini sebagai dasar dan pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Salah satunya yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Namun menurut sastra Prateja, setiap ideologi negara harus mampu mendudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Masalah drainase seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan populasi, pengelolaan sampah yang buruk, dan kurangnya koordinasi infrastruktur. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan genangan air dan banjir, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Selain itu, sedimentasi dan sampah sering menyumbat saluran drainase. Memperburuk masalah aliran air, solusi yang diperlukan mencakup perencanaan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemeliharaan infrastruktur drainase secara rutin. Drainase merupakan bagian dari pengendalian lingkungan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang beradab, sebagaimana yang tertera dalam Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran kita sebagai insinyur teknik sipil untuk menanggulangi masalah ini dengan merekayasa sistem pengendalian air menggunakan drainase yang tepat.